narasumber yang sangat spesial karena beliau adalah salah satu delegasi Gubernur Jawa Timur yang habis ditugaskan di Korea Selatan. Wah, kira-kira ngapain ya beliau di Korea Selatan? Pemerintah Korea akan juga memberikan selain barang, memberikan transfer knowledge. Jadi dia akan memberikan diklat, memberikan pelatihan kayak gitu. Jadi bagaimana transfer knowledge untuk mengelola barang ini. Bantuan ODA itu apakah itu bantuan resmi dari Korea yang memang dia sudah bekerja sama dengan Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini atau bagaimana? Menyiapkan, mungkin sekarang sudah terkirim ya laporan kepada Bu Gubernur ya. Semoga dengan terkirim laporan ke Gubernur nanti kita mendapatkan dukungan dari Ibu Gubernur untuk segera melaksanakan proses Action plan, penyusunan iya. proposal ini gitu ya. Halo Sobat Jatim, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di siang yang cerah ini, Maulidia kembali berkesempatan untuk menemani teman-teman Sobat Jatim semuanya. Tentunya hanya ada di Transport Trans Jatim Podcast. Di sini kita akan membahas santai tentunya tentang dunia transportasi. Nah, spesialnya lagi, di episode Transport kali ini Maulidia mendatangkan narasumber yang sangat spesial karena beliau adalah salah satu delegasi Gubernur Jawa Timur yang habis ditugaskan di Korea Selatan. Wah, kira-kira ngapain ya beliau di Korea Selatan? Apakah beliau hanya cuma mau nyobain kimchi? Atau cuma mau liburan jalan-jalan ke Pulau Jeju? Nah, kalau Sobat Jatim penasaran, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk YouTube Trans Jatim supaya kita makin banyak nih kira-kira narasumber kita habis ini siapa lagi ya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Izinkan saya untuk menyapa narasumber kita hari ini yaitu ada Mas Gatot Armadiantoro Adi. Selamat pagi, selamat siang Mas Gatot. Selamat siang Mbak Maulidia, selamat siang Sobat Jatim dimanapun berada. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Gatot hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, senang sekali bisa diundang di Transport ya. Iya betul, Menarik Transport. sekali ini transportasi, Trans Jatim Podcast ya. Betul. Ada permainan kata juga transport dari mungkin transportasi Betul, transport betul. jadi pakai POD gitu ya. Betul. Jadi memang Ya, transport kan kita kan memang bahasanya tentang dunia ya. transportasi jadi Trans Jatim Podcast. Oke. Nah, dengar-dengar Mas Gatot memang habis balik dari Korea Selatan ya Mas ya? Iya, benar sekali. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu ya kalau lebih tepatnya, saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Dinas kita, Pak Iya. Yono. Hal ini juga terkait dengan disposisinya Bu Gubernur juga. Waktu itu Bu Gubernur memang menerjunkan ya atau menugaskan 15 orang delegasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk kita dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang diundang menjadi salah satu delegasi bersama UPD yang lain, termasuk Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, ada Biro POD dan juga Bapeda dan juga beberapa yang lain. Total ada 15 orang, kita ditugaskan oleh Bu Gubernur untuk mengikuti kegiatan capacity building yang diselenggarakan oleh KOICA. KOICA itu adalah Korea International Cooperation Agency. Dia memang suatu lembaga milik pemerintah Korea Selatan yang memang berfokus pada untuk pengembangan atau hubungan internasional gitu ya. Mereka punya suatu program namanya ODA. ODA itu adalah Official Development Assistance, di mana ODA itu bersifat melakukan suatu lembaga yang apa ya istilahnya, mereka memberikan hibah, mereka memberikan pelatihan, mereka memberikan intinya berhubungan dengan internasionalnya Korea Selatan ke dunia-dunia yang lain termasuk negara berkembang seperti Indonesia gitu. Mereka fokus untuk memberikan bantuan untuk salah satunya juga untuk kepentingan SDGs ya. SDGs ya. Baik itu lingkungan, baik itu energi, baik itu transportasi seperti itu. Wah, keren banget ya. Makanya ini kira-kira itu tanggal berapa ya, Mas? Kemarin Acaranya? kegiatannya dilakukan itu mulai 21 Juli sampai 21 dengan Juli. 21 Juni. Oh, 21 sampai Juli. 6 Juli. Jadi 2 minggu kita di sana. Wah, makanya aura-aura opa-opanya masih ada. Iya.
Oke, baik. Berarti dari, Mas Gatot ini, selaku kalau di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, selaku penelaah teknis ya? Iya, Penelaah jadi, teknis di Subjatim. posisi saya di Dinas Perhubungan Jawa Timur adalah penelaah teknis kebijakan. Oh, penelaah Ya, teknis nama jabatannya kebijakan. adalah penelaah teknis kebijakan. Tepatnya sebenarnya saya di bidang, perkeretaapian dan jaringan transportasi. Cuman kemarin karena memang capacity building-nya itu adalah fokus ke energi, karena leading Mmm, sector-nya memang Dinas, iya. ESDM, dan kebetulan yang ditugaskan oleh Pak Kadis adalah saya waktu itu. Ya, wah, Masya Allah, keren banget. Jadi merupakan perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kemudian dikirim sebagai perwakilan Jawa Timur, mewakili Jawa Timur untuk Iya, mengikuti KOIKA tersebut. iya. Oke. Jadi di KOIKA tersendiri itu tadi diikuti oleh 15 ya, Mas, ya? 15 delegasi dari Jawa Timur? Iya, jadi total peserta yang ikut kemarin itu totalnya 20, 15 orang adalah delegasi dari Jawa Timur dan 5 orang delegasi dari, pemerintah Aceh. Mmm, Jadi total 20, 15 orang dari kita, Provinsi Jawa Timur, iya. dan 5 orang lagi dari Aceh. Wah, keren keren keren. Nah, tapi tadi kalau boleh kita, saya dengar sebentar, ada bantuan terkait ODA ya, Official Iya, Development. Nah, boleh dijelaskan nggak sih, Mas, bantuan ODA itu apakah, itu bantuan resmi mhm, dari Korea yang memang dia sudah bekerja sama dengan Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini mhm. atau bagaimana? Baik, jadi terkait ODA, Sobat Jatim, ODA itu adalah, eee, Official Development Assistance. Jadi, eee program ODA itu memang digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi, sebenarnya yang bisa mengajukan, atau berpartisipasi di program ODA ini untuk mendapatkan istilahnya apa ya, bantuan dari Korea Selatan itu, Mmm, banyak termasuk negara-negara lain. Jadi hampir hampir tiap tahun itu yang mengajukan proposal untuk kegiatan ODA ini, agar mendapatkan bantuan itu banyak, bisa sampai ratusan dari negara-negara yang lain. Tentu, untuk memilih proposal mana yang akan diberikan bantuan oleh Korea, itu KOIKA akan melakukan suatu seleksi yang lumayan ketat ya, lumayan ketat karena memang, mereka pengen benar-benar, bantuan yang mereka berikan itu bisa berguna, bisa continue dan juga dilanjutkan. Jadi tidak hanya sekedar bantuan sesaat, bermanfaat sesaat, tapi mereka pinginnya juga bantuan ini akan, istilahnya mereka hanya memati gitu, memati di awal iya memberikan bantuan, tapi program ini, apapun itu ya, baik itu iya, di Mas. transportasi atau di lingkungan atau di ekonomi itu, setelah diberikan bantuan, negara yang penerimanya itu ya, itu bisa melanjutkan sehingga program itu akan, berlanjut terus gitu. Jadi, Korea itu melalui KOIKA, mereka hanya memberikan bantuan di awal, jadi kayak pematinya. Tapi mereka berharapnya juga program setelah diberikan bantuan, setelah diberikan, baik itu berupa fisiknya maupun pelatihannya atau transfer knowledge-nya, itu, si penerima itu bisa melanjutkan, kayak gitu. Jadi tentu Mmm, untuk tujuan utama yang seperti itu Korea, iya melalui KOIKA ya akan memberikan suatu seleksi yang lumayan ketat ya. Jadi iya, ketika betul. kita berkesempatan untuk mengajukan proposal, bantuan ini, hibah ini, tentu kita harus membuat, suatu proposal yang semaksimal mungkin, sedetail mungkin, semenarik mungkin. Ya intinya kita harus berkompetisi juga dengan negara-negara lain yang juga pasti mengajukan bantuan tersebut, agar bisa terpilih gitu oleh KOIKA Iya. menjadi, penerima donor kayak gitu ya. Iya iya, baik baik. Oke, baik. Berarti, memang sangat tujuannya adalah untuk menebar kebermanfaatan ya, Iya, semakin luas ya iya benar dari, sekali, pemerintah, dari negara maju untuk negara negara yang berkembang, berkembang. mhm, Baik. Kalau boleh tahu kegiatannya di sana apa aja, Mas Gatot, selama kegiatan kan itu tadi 2 minggu ya, Mas, ya? iya. Mmm, jadi secara garis besar kemarin kita memang jadi, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kegiatan yang saya hadiri kemarin itu Iya. adalah tahun ketiga. Oh, Jadi, iya pemerintah Jawa Timur bersama Aceh itu mendapat 3 tahun berturut-turut kesempatan untuk diundang KOIKA ke Korea gitu ya. iya. Jadi, ada tahun pertama, tahun kedua, kemarin yang saya ikuti itu adalah tahun ketiga. Jadi, kegiatan utamanya kemarin itu adalah fokusnya terkait energi. Memang leading sector-nya dari Dinas SDM dan kita diundang, kita diajak oleh SDM gitu ya bersama OPD yang lain. Di sana fokus kegiatannya adalah kita diberikan pembekalan, kita berikan Mmm, pengetahuan gitu ya, tentang bagaimana sih sejarah, pengelolaan energi di Korea.
sejak mereka merdeka, kemudian mereka terjadi perang saudara gitu ya, sampai dengan saat ini, Iya. bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana mereka memanajemen energi di sana gitu kan, bagaimana, mengelola surplus energi. Jadi, Mmm. di Korea itu, produksi energi itu lebih besar daripada konsumsinya, sehingga terjadi surplus, sehingga mereka juga mengelola itu ya. Salah satunya adalah mereka menggunakan kelebihan energi yang mereka miliki, untuk memproduksi hidrogen. Karena hidrogen itu salah satu energi yang ramah lingkungan gitu Betul ya, dia betul. hampir tidak ada polusi dari hidrogen itu, sehingga mereka, kelebihan energinya daripada itu dibuang atau daripada itu disimpan dalam bentuk baterai, Korea itu lebih cenderung, menggunakan itu untuk memproduksi hidrogen. Karena Mmm. hidrogen itu lebih mudah disimpan, lebih aman gitu daripada baterai. Dan juga efek sampingnya kalau baterai itu kan, baterainya sendiri ketika sudah tidak tergunakan itu kan menjadi limbah. Tapi kalau misalkan jadi hidrogen itu akan lebih minim limbahnya, seperti itu. Mereka juga, mengajarkan ke kita atau apa ya, memberikan transfer knowledge ke kita, bagaimana sih energi yang bagus itu gitu loh. Bagaimana Mmm. sektor-sektor seperti angin, kemudian nuklir itu benar-benar di-enhance, dimanfaatkan oleh mereka sehingga memberikan suatu energi terbarukan Iya. gitu ya, energi yang bisa dibilang, nggak ada batasnya Nggak gitu ada ya, nggak ada batasnya, habisnya ya betul. gitu angin. Terutama mereka juga memberikan, gambaran bagaimana, mereka mengoptimalkan. Jadi, energi angin atau energi surya itu ya, melalui panel surya, itu sampai sekarang itu mereka masih terus mengembangkan bagaimana biar efisiensinya itu seminimal mungkin. Mmm. Jadi, angin itu sebenarnya, eee, punya hal-hal tertentu yang harus diperhatikan sehingga bisa memproduksi energi yang maksimal gitu. Dan mereka tuh Mmm. juga kemarin memberikan gambaran ke kita, bagaimana mereka meningkatkan efisiensi untuk kincir angin itu dalam menghasilkan, energi listrik dari sekian persen naik sekian persen, naik sekian persen gitu. Jadi dan itu risetnya, intens gitu. Iya Jadi iya. menaikkan sekian persen itu mereka bagaimana, kincir angin itu lebih smooth pergerakannya, bagaimana mereka bisa intinya, eee, untuk meningkatkan efisiensi gitu ya. Karena ya itu tadi efisiensi adalah salah satu hal penting dalam, produksi energi di Korea Selatan. Kemudian selain selain memberikan gambaran terkait Korea Selatan dalam mengelola dan manajemen energi, mereka juga memberikan pembekalan ke kita, memberikan pengetahuan atau pembelajaran terkait bagaimana menyusun proposal yang baik. Oh, Karena terkait apa hmm, yang akan diajukan ya? Yang iya, akan karena diajukan, tujuan baik. utamanya memang mereka membuka peluang bagi kita, Indonesia, khususnya Jawa Timur, untuk mengajukan proposal. Kita butuh apa sih dari Korea Mmm. Selatan? Kita ingin Betul dibantu betul. apa? Nah, itu mereka memberikan pelatihan bagaimana penyusunan proposal itu yang baik. Jadi apa yang harus dicantumkan, apa yang harus dituju, apa yang harus dihitung, itu mereka memberikan pengetahuan ke kita, memberikan istilahnya apa ya, kayak kisi-kisi gitu ya. Nanti Iya. sehingga kasarannya gini, kalau nanti Anda mengajukan proposal ke kita, Anda harus mencantumkan A, B, C, D, seperti itu. Panduannya. Panduannya, iya. Selain itu Iya. juga kita kemarin, praktek. Jadi di sana Mmm. itu selain kita dikasih kisi-kisinya, kita juga disuruh praktek untuk nyusun proposal gitu ya. Meskipun, waktunya memang 2 minggu, jadi kemarin, memang tidak terlalu detail, tapi paling tidak kita melakukan benchmarking untuk, penghitungannya, apa yang perlu dihitung, apa yang perlu kita expose di situ gitu Betul kan, betul. kayak gitu. Jadi, tentu juga ada beberapa waktu senggang yang kemarin juga saya coba untuk, istilahnya apa ya, pengen tahu gimana transportasi di sana. Saya coba, perkeretaapian di sana seperti apa, saya coba bis di sana seperti apa, dan ya memang banyak hal yang saya dapat dari sana yang mungkin nanti, bisalah kita jadikan suatu benchmarking atau contoh positif gitu ya untuk ditiru di kita gitu. Iya iya. Baik itu sistem pembayarannya, baik itu rutenya gitu. Gimana Pak kalau tanggapannya Pak tanggapannya Mas Gatot yang terkait apa, transportasi-transportasi di sana? Mungkin bisa diceritakan Iya, sedikit kemajuannya di sana? mhm. Jadi kemarin saya coba kereta, bus umum, Iya. termasuk juga, kita mencoba jalan tol di sana melalui kemarin kalau jalan tol kita karena ada sesi kita mengunjungi lokasi lain gitu ya. Jadi kita ada sediakan bus, kita coba di sana. Overall, apa ya, eee, se penangkapan saya gitu ya, memang cukup bagus di sana. Jadi kemacetan itu hampir tidak ada untuk transportasi Mmm. secara umum ya, itu kemacetan, saya rasa kemarin hampir tidak ada. Di sana itu,
landscape-nya itu berbukit-bukit. Jadi kebalikannya dari Belanda. Kalau Belanda itu kan terkenal sebagai negara yang paling datar gitu ya, Iya. nggak ada elevasi di sana. Tapi di Korea itu dimanapun kita jalan tuh banyak bukit, banyak perbukitan. Lah Mmm. salah satu yang saya bikin amazed adalah gimana mereka menata transportasi itu bahkan untuk mengatasi landscape yang berbukit-bukit seperti itu ya, mereka bahkan banyak sekali punya terowongan dan jembatan. Oh, Jadi wow. bukit itu mereka gali jadi bentuk terowongan gitu ya. Dan juga untuk lembah itu mereka bikin jembatan. Jadi di sana tuh banyak sekali terowongan, banyak sekali jembatan. Itu terkait untuk LLAJ-nya, transportasi jalannya. Untuk angkutan umumnya, Massal juga, Pak, untuk public transport-nya? kenapa? Untuk angkutan umumnya, public transport-nya Mhm. juga sudah massal? Sudah? Iya, sudah masalah. Jadi semua bus di Korea yang saya temui kemarin ya, semuanya sudah menggunakan bus listrik. Jadi tidak ada lagi untuk bus umum itu menggunakan konvensional. Jadi semuanya udah eh, berbahan bakar listrik ya. Jadi benar-benar ramah sekali dengan lingkungan Mmm. gitu. Sistem pembayaran itu juga sudah terintegrasi. Jadi kita mau naik bis umum Mmm. atau naik kereta api itu bisa pakai kartu yang sama. Jadi Oh, namanya T-card gitu ya. iya Jadi memang iya. kartu itu memang digunakan untuk pembayaran transportasi. Jadi kita mau naik yang saya coba ya, yang saya alami adalah naik kereta atau naik bus itu kartu yang sama. Jadi tidak perlu melakukan beli kartu yang berbeda gitu. Jadi menurut saya sih itu satu hal yang bagus yang menjadi contoh ada dan juga termasuk bentuk integrasi yang bagus ya antara Betul kereta api betul. dengan bus gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita bisa contoh nanti mungkin eh, baik itu menggunakan kartu atau apa kartu ya terutama untuk kartu ya. Jadi mungkin kita bisa nanti contoh kayak punya kartu yang bisa dipakai di baik itu Transjatim atau Surabaya Bus atau mungkin kereta api bahkan gitu kan sangat efisien gitu. Iya. Meskipun kita juga udah punya yang kayak QRIS gitu Iya. ya, kita udah bagus sih gitu, udah bagus. Cuman ya mungkin ini hal lain yang mungkin bisa jadi opsi karena Betul mungkin betul. tidak semua orang paham teknologi. Mungkin orang yang sepuh yang udah tua itu ya kalau misalkan kartu fisik itu kan mereka lebih lebih gampang membawanya gitu Betul, daripada. iya. Kita tuh ada Bapak, ada Mhm, Pak, ada Mas, kartu yang bisa untuk kereta dan juga untuk Transjatim itu oke. namanya KMT. Jadi Oke, kerjasama dengan, eee, Kereta KAI. Komuter Indonesia. Oke. Jadi itu menerbitkan KMT, kartu Mhm. multi trip. Jadi itu bisa digunakan untuk ke KCI dan juga ke Transjatim. Selain itu juga Iya. ada kartu pelanggan Transjatim, tapi memang kartu pelanggan Transjatim itu digunakan di bis Transjatimnya sendiri. Mungkin Oke. nanti bisa ya gitu Iya. buat agenda ke depan. Iya, bener. Oke, baik. Berarti agendanya Mas Gatot di sana selain, untuk dapat transfer knowledge, Mhm, terkait hidrogen, mhm, kemudian renewable energy yang ada di Korea, kemudian mhm. berarti ada juga tentang pembekalan penyusunan, Iya, action plan ya tadi ya, Kak, iya. action plan. Mungkin kalau saya boleh cerita lebih jauh ya terkait dengan itu tadi action plan. Jadi kemarin kita dibentuk 3 kelompok. Jadi untuk Aceh 1 kelompok, untuk Jawa Timur dipecah menjadi 2 kelompok. Oh, baik. Kelompok jadi Aceh itu kelompok A, kita kelompok B dan kelompok C. Saya kemarin masuk ke kelompok C. Jadi kemarin, kita juga melakukan brainstorming ya, Iya, terkait, tema. Tema betul. apa Nah, sih ini gitu. yang Heeh. ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu Iya, kira-kira jauh-jauh ke Korea, kira-kira Mas Gatot sama teman-teman bawa tema apa sih yang mhm, yang iya. digaungkan? Oke. Jadi kemarin kita sebenarnya untuk Jawa Timur sendiri, dari 2 kelompok itu kita menyusun 4 tema. 4 tema Mmm. dan di situ kita kita godok gitu ya. Kita godok tema apa yang kemudian disetujui gitu. Jadi, kemarin dari Jawa Timur akhirnya akan ada 2 tema, yang Mhm. kelompok B waktu itu adalah mengusung tema terkait, pembuatan sumur bor untuk pengairan pengairan apa namanya, sawah gitu Sawah, ya, perakhiran, pertanian heeh, pertanian yang di irigasi mana bukan? benar, irigasi, yang sumbernya itu dari tenaga surya. Oh, Tenaga iya. surya. Jadi, karena memang ini temanya adalah energi ya, Iya. fokusnya adalah energi. Jadi kemarin, tema pertama adalah pembuatan sumur bor untuk kelompok masyarakat di daerah Mantub, di mana sumber energinya adalah tenaga surya. Terus tema yang kedua kemarin yang saya usulkan itu adalah, transformasi Transjatim. Waktu itu yang saya usulkan adalah koridor 1, di mana intinya adalah penggantian bus konvensional menjadi bus listrik. Mmm, Nah, ini yang baik. menarik. Sebenarnya tema kemarin itu masih tema awal ya, artinya nanti, pengembangannya
tidak harus Transjatim koridor 1, bisa koridor 2, bisa koridor 3, bahkan mungkin koridor baru. Tapi kemarin yang kita fokuskan adalah sebagai bukan pilot project, apa ya, sebagai mungkin pembahasan awal gitu ya, saya mengangkatnya Transjatim koridor 1 gitu ya. Kenapa Transjatim koridor 1? Karena dari semua koridor kita tahu bahwa Transjatim koridor 1 adalah yang paling Banyak load banyak load faktornya. faktornya, bahkan Betul sampai ke betul. 100, hampir Iya 150%. betul, 150. Ya, kemarin saya dapat info juga dari teman-teman bidang angkutan, mungkin dari Transjatim juga 150%. Betul. Sehingga secara apa ya, secara Kebermanfaatan. kebermanfaatan, atau bahkan kemarin saya sempat bilang juga ke para ahli bahwa kenapa koridor 1? Karena Iya. demand-nya itu sudah ada. Jadi mereka tidak perlu khawatir bahwa project ini nanti nggak akan ada yang naik. Enggak, bahwa dengan load factor sampai 150% itu menunjukkan bahwa konsumen itu sudah terbentuk di Iya, sini, betul banget. gitu. Jadi saya meyakinkan kepada tim ahlinya dari Iya. Koika bahwa project Transjatim ini itu sudah terbentuk konsumennya, sehingga tidak perlu khawatir bahwa ini nanti tidak akan ada yang naik, Betul gitu. betul. Sehingga bisa hampir dijamin keberlanjutannya itu sudah ada, gitu. Kemudian kenapa kemarin saya memfokuskan untuk transformasi armada Transjatim koridor 1 dari konvensional menjadi listrik, beberapa manfaat atau beberapa target gitu ya, atau sisi positif yang saya Iya. angkat itu yang pertama, dengan merubah kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik itu dari sisi lingkungan itu sangat bagus karena akan mengurangi emisi gas CO2. Seperti kita tahu bahwa isu CO2 di transportasi itu sekarang sedang naik, sedang Iya. menjadi concern banyak orang, banyak ahli, bagaimana transportasi ini bisa menekan gitu ya, bisa menekan salah satu sumber CO2 lah. Dengan berubah menjadi bis listrik itu kita harapkan tentu akan mengurangi CO2 yang lumayan signifikan. Kemarin benchmarking perhitungan saya meskipun kurang detail ya, diperkirakan sampai akan 6 ton CO2 per tahun. Wow, itu sangat Itu banyak, itu sangat. bisa dibilang yang signifikan Iya, sekali gitu betul ya. betul Bang. Itu kemudian selain CO2, subsidi. Seperti kita tahu bahwa Subsidi, betul. Transjatim itu sampai sekarang masih beroperasional berkat ada subsidi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, dengan penggantian armada konvensional menjadi armada listrik itu biaya operasional kendaraan itu akan bisa ditekan. Kemarin sebentar saya agak lupa angka detailnya ya. Oh ya, sebelumnya kemarin itu karena kita dibatasi ya kemarin, jadi kita dibatasi untuk membuat action plan dengan dana maksimal itu 5 juta US dollar. Oh, berarti dari Iya. ketentuan dari Koikanya. Jadi kemarin kita nggak dibebaskan kayak silakan bikin proposal dengan dana tidak terbatas, tidak. Jadi kita dibatasi kemarin coba bikin action plan gitu ya dengan alokasi anggaran gitu ya 5 juta US dollar. Nah, dengan 5 juta US dollar itu kemarin kami hitung Iya. dengan tim itu cukup untuk membeli armada bis listrik itu sebesar 20 unit. bis 20 listrik. unit. Ya, artinya itu 50% dari armadanya Transjatim saat ini yang di koridor 1. Karena koridor 1 40 unit. Iya, betul. Jadi kita kemarin target akan mengadakan 20 unit sehingga setengah dari armada Transjatim koridor 1 itu akan diganti menjadi listrik. Konsepnya seperti itu, konsep utamanya ya. Baik. Konsep utamanya. Nah, dari skema tersebut mengganti setengah armada Transjatim menjadi bus listrik itu keunggulannya atau benefit yang akan kita peroleh itu adalah penurunan CO2 sebesar 33%. Baik, 30. Jadi dari kondisi awal yang 40 unit konvensional menjadi setengah konvensional, setengah listrik, kita akan menurunkan CO2 sebesar 33% atau sekitar 3.000, sorry, saya tadi salah ngomong ya, sekitar 3.000 ton CO2 per tahun. 3.000 ton CO2 per 3.000, tahun. Itu sudah sangat mengurangi. Dengan Transjatim yang saat ini bisa menampung dan juga mengakomodasi orang-orang dari yang awalnya pakai kendaraan pribadi ke kendaraan umum, itu kan sudah mengurangi emisi gas buang ya Pak. Ya, Nah sekarang apalagi nanti kalau Transjatim ada inovasi, ada bis listrik. Iya, betul Itu sekali. kemungkinan akan turun sekitar 3.000 ton CO2 per tahun CO2 atau per sekitar tahun. 33% dari kondisi awal.
Oh, gitu. wow. Dari kondisi ketika 40 unit koridor 1 itu semuanya konvensional, Betul betul. Tentunya kayak gitu. ini ya, apa, bisa memberikan kabar baik untuk anak cucu di masa depan. Benar, Kan pastinya kan kualitas udaranya pun juga akan semakin baik kalau iya, dengan ada pengurangan CO2. iya. Kemudian untuk biaya operasional kendaraan, itu kemarin kita prediksi akan bisa menekan sebesar 29%. Jadi Mmm, dari kondisi awal itu sekitar, 21,2 miliar per tahun, itu menjadi hanya 14,95 miliar per tahun. Jadi, akan bisa menekan, kurang lebih 29% dari BOK kondisi awal, betul betul gitu. betul. Dengan penekanan BOK itu tentu, akan mengurangi subsidi. Jadi kemarin kami, perkirakan ya, akan menekan hampir menjadi sampai ke 56% penghematannya. Jadi Untuk subsidi untuk yang dari subsidinya, pemerintah, benar, baik. gitu. Dengan penekanan ini tentu saja, artinya akan mengurangi beban fiskalnya pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga, sisa yang bisa ditekan ini akan bisa dialihkan, baik itu untuk kesehatan, baik itu Mmm, untuk pendidikan gitu, bahkan untuk sosial gitu. Jadi, eee, ini akan sangat memberikan dampak yang besar gitu ya untuk, lingkungan, untuk sosial, bahkan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Tentu kemarin, perhitungan-perhitungan kami ini belum detail. Jadi kami hanya menggunakan benchmarking, dan untuk perhitungan lebih detailnya tentu harus harus dihitung kembali gitu. Jadi, ya semoga nanti kita mendapatkan disposisi dari Bu Gubernur untuk menyiapkan ini, dan untuk menyiapkan ini tentu kita amin. iya, tentu kita perlu koordinasi dan kolaborasi ya dengan dinas, lain di Provinsi Jawa Timur, dengan Betul betul. Dinas Lingkungan Hidup, dengan SDM, dengan Biro Betul Kerjasama, betul. Biro POD, bahkan juga dengan, penanaman modal Iya. mungkin ya gitu untuk menyiapkan proposal ini. Jadi kemarin saya dapat info bahwa secara timeline, seperti yang saya sampaikan tadi, program ini udah 3 tahun. Jadi tahun pertama itu timeline-nya adalah tahun ini untuk submit, proposal ke KOIKA. Tahun kedua direncanakan tahun 2026 untuk submit, dan tahun ketiga kemarin yang saya ikuti, itu direncanakan akan, di timeline harus, submit proposal itu di tahun 2027. Jadi kita punya Oh, baik. lumayan cukup waktu ya untuk Iya iya. menyiapkan ini dengan baik gitu ya. Siap siap. Makanya, mungkin perlu koordinasi juga dan kolaborasi dengan dinas terkait, mungkin ahli dari lingkungan hidup bisa membantu kita untuk menghitung berapa sih, CO2 yang Jumlah akan pastinya bisa gitu ya? lebih detailnya gitu ya, dengan berbagai macam, variabel yang lain gitu ya. Karena mungkin waktu perhitungan kemarin masih benchmarking, jadi mungkin tidak bisa terlalu detail, tidak banyak variabel yang bisa kita input di situ gitu ya. Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup bisa membantu kita untuk menghitung berapa sih daya yang digunakan untuk pengisian, Mmm, elektrik. Karena kemarin konsepnya selain mengganti setengah armada menjadi listrik, itu iya. juga sumber listriknya kita akan menggunakan surya, tenaga surya. Oh, berarti Mhm, pengadaannya bukan hanya terkait bus listrik, tapi iya, juga tenaga suryanya juga. benar. Charging station Charging gimana? station, Oh, ya charging station termasuk. juga? Jadi karena Oh, baik. fokus dari kegiatan kemarin adalah ke energi, Iya. seperti yang saya sampaikan tadi, energi. Jadi memang kemarin action plan yang kita sampaikan juga harus menyangkut energi. Jadi selain Mmm, mengganti menjadi bus listrik, juga sumber energinya tenaga surya gitu. Eee, karena kalau hanya bus listrik tapi sumber energinya masih konvensional, itu mhm. sebenarnya tidak mengurangi, hanya men-switching aja lokasi produksi CO2-nya. Tapi dengan sebagian itu menggunakan energi yang terbarukan, tenaga surya, dan jadi Mmm, kemarin, akhirnya kan hybrid gitu. Jadi kemarin, ya itu jadi kan efisiensi tenaga surya itu masih belum bisa terlalu besar ya. Jadi kalau misalkan seluruhnya tenaga surya, tidak cukup juga, termasuk juga, constraint dari anggaran karena hanya dibatasi $5 juta gitu ya. Jadi akhirnya kemarin kita konsepkan bahwa program ini itu, sumber listriknya akan hybrid. Jadi masih akan tergantung dengan PLN, dan juga ada sumber tenaga surya gitu. Kalau mmm. enggak salah kemarin hitungan saya, PLN masih akan menyumbang 75%, sementara yang 25% dari tenaga surya. Dari tenaga surya, Heeh. wah keren. Dan itu, akan mengurangi CO2 tadi itu sebesar 33% dari 33%. kondisi awal, Oke, kayak baik. gitu. Berarti, apa yang diberikan oleh Koika itu Mhm. berupa barang ya, Mas, ya? Ya. Bukan berupa fresh money 5 juta sesuai dengan, Mhm. yang
ada di proposal? Enggak, bukan. Jadi, memang kita proposal kita dibatasi 5 juta US dollar, tapi kita disuruh menyusun 5 juta US dollar itu akan berupa apa, dibentukkan sebagai apa, Betul. gitu. Jadi memang konsepnya adalah, bisa dibilang kalau di bahasa kita ya, itu namanya hibah barang. Hibah barang. Jadi kita Mmm, diminta untuk membuat proposal dengan plafon gitu ya, atau plafon senilai 5 juta US dollar dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk barang. Jadi kita kemarin mengkonsepkan akan, membuat, panel surya, charging station, dan juga, bis listrik, bis listrik. Bis 3 barang listriknya tiga unit itu, yang gitu. diajukan untuk hibah Iya, dari Korea. namun pemerintah, KOIKA kemarin juga menyampaikan tenaga ahli dari KOIKA menyampaikan bahwa meskipun ini nilainya 5 juta US dollar, proposalnya ya, nilai proposalnya, tapi nanti jika jika ini proposal ini menang gitu ya, dan diterima Amin. sebagai penerima hibah, Iya. itu nilainya nggak 5 juta sorry, 5 juta US dollar, tapi nilainya akan 3 kali lipat. Oh, Kenapa? wow. Karena Korea akan mempertimbangkan adanya inflasi. Kemudian selain kan ini bentuknya fokusnya barang ya, Iya, tapi pemerintah betul. Korea akan juga memberikan selain barang, memberikan, transfer knowledge. Jadi dia akan memberikan, diklat, memberikan pelatihan kayak gitu. Jadi bagaimana transfer knowledge untuk mengelola barang ini. Betul betul betul. Gimana kalau, barang itu rusak harus diperbaikin seperti apa, gimana, mengoperasikannya. Jadi selain kita diberikan bentuk barang, kita juga diberikan, soft skill ya, saya akan bilang soft skill, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana memperbaikinya kalau ada kerusakan, seperti itu. Makanya mereka akan bilang, meskipun plafonnya ada 5 juta US dollar, nanti kalau misalkan disetujui akan jadi 3 kali lipatnya, Sekitar 15 kayak juta ya? gitu, sekitar 15 juta Iya. berarti. Ini sangat ini ya, untuk Koika sendiri tentunya sudah mempersiapkan dengan sangat matang dan mempercayakan dan memastikan bahwasanya barang yang akan dihibahkan itu benar-benar bermanfaat untuk Benar sekali. kayaknya Transjatim ini memang cocok banget karena kan soalnya Transjatim manfaatnya udah bener-bener kelihatan ya Mas ya, sudah Iya, bisa dirasakan khususnya untuk koridor 1, betul ya? iya. Nah, kalau untuk koridor 1, nah kira-kira, kalau dari Mas Gatot sendiri dan juga rekan-rekan untuk strateginya tadi kan, sempat disampaikan kalau mengganti 20 armada yang Mhm, konvensional mhm, dengan 20 armada yang bus listrik. Nah, iya. yang membuat saya ingin bertanya 20 armada yang konvensional ini, kan tadi kan 40, Mhm. 40, 20 armada yang konvensional, kemudian 20 armada yang bis listrik ini apakah, berupa armada baru yang didatangkan dari Korea Mhm. atau 20 armada konvensional kita yang akan dimodifikasi menjadi bus listrik? Nah, iya. Jadi, kemarin, tenaga ahli dari Korea itu, Iya, menyampaikan juga bahwa terkait mekanismenya itu ada beberapa kemungkinan. baik. Jadi bisa kemungkinannya itu adalah Korea, dalam mengadakan armada itu akan membawa teknologi dari mereka sendiri, dibawa Mmm, dari Korea, dibawa ke sini, dipasang di sini. oh Itu kemungkinan baik. pertama. Namun tidak menutup juga kemungkinan, kalau misalkan, hal-hal tersebut sudah ada di sini, sudah maksudnya di Indonesia juga sudah ada, Mhm. itu mereka akan membeli di sini. Mereka akan membeli di sini dan memasang di sini. Jadi, terkait hal itu nanti akan ditentukan oleh tenaga ahli dari mereka. Jadi misalkan, proposal ini akan mereka setujui atau mereka tertarik dengan proposal ini, sebelum dilakukan pengadaan atau sebelum dilakukan implementasi gitu ya, mereka akan mendatangkan ahli mereka ke sini, ke Jawa Timur untuk pertama untuk meninjau. Melihat spesifikasinya, Heeh, apakah mereka cocok memastikan atau enggak. spesifikasinya itu sudah klop atau enggak, atau perlu revisi gitu ya, atau Iya, perlu perbaikan apa, termasuk juga, terkait perhitungan ekonomi atau perhitungan rincian itu perlu ada perubahan atau tidak. Terus kemudian juga mereka akan meninjau juga, hal yang mau dipasang itu di Indonesia sendiri sudah ada atau belum. Karena untuk mendatangkan dari Korea kan juga pasti akan menjadikan, suatu pembengkakan biaya ya, gitu. Jadi mungkin mungkin pertimbangannya adalah terkait efisiensi. Kalau misalkan mmm, sesuatu itu sudah ada di Indonesia, mungkin mereka akan langsung beli di sini dan dipasang di sini. Kalau tidak ada, mungkin mereka akan mendatangkan dari Korea untuk dibawa ke sini, kayak gitu. Jadi tentu, Korea juga dalam menerima proposal dari kita atau dalam mengevaluasi gitu ya, mereka juga tidak sembarangan, mereka juga pasti all out gitu ya, iya, untuk benar-benar memastikan bahwa program ini nanti itu benar-benar terlaksana, benar-benar bermanfaat gitu. Tidak tidak hanya jalan di awal kemudian tidak berlanjut, mereka tidak ingin seperti itu gitu. iya iya, baik.
Insya Allah kalau Trans Jatim Koridor 1 dengan load factor yang kan Trans Jatim kan ini sebenarnya sudah sempat beberapa kali menambah koridor ya Mas ya. Iya, Begitu juga dengan sudah ada Trans Jatim Luxury juga, benar. tapi itu load factornya itu juga sangat tinggi sekali. Makanya tadi sempat saya kepikiran apakah 20 armada baru didatangkan lagi, kayaknya itu juga sudah strategis juga. Iya, Sehingga bisa menampung semua keinginan dan juga mobilitas iya. masyarakat. Namun, Ini juga tentu kita perlu mendalamkan ya proposal kita kemarin. Karena kemarin iya, itu hanya hanya selama 2 minggu dan yang dipilih, artinya pemilihan koridor 1 itu masih belum detail ya, hanya berdasarkan yang paling tinggi load factor dan lain-lain. Tentu nanti ketika kita masuk ke stage pendetailan dari proposal ini, tentu kita iya, akan melakukan satu kajian ya, apakah fix kita akan melakukan koridor 1 atau mungkin kita alihkan ke koridor 2 atau bahkan mungkin koridor terbaru nanti gitu ya. Tentu perlu banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya, baik itu terkait, jarak kilometernya, ketersediaan iya. lahannya untuk masang, solar panelnya nanti gitu ya. Termasuk, hal-hal yang menyangkut manajemen dari Transjatim sendiri, maksudnya sehari berapa rit nanti per armada seperti itu. Tentu, akan banyak sekali pendetailan yang perlu kita lakukan lebih lanjut, Iya, gitu baik. ya. Berarti sangat memungkinkan untuk ini, untuk inovasi yang diusulkan oleh Mas Gatot dan juga teman-teman Mhm. untuk diaplikasikan di koridor-koridor Iya, lainnya. kabar baiknya, setelah kita selesai memaparkan gitu ya, Iya, kemarin kan karena proposal ini, action plan ini kita paparkan di depan para ahlinya KOIKA, sorry, Koika. KOIKA, dan, positifnya adalah ternyata, eee, kita mendapatkan feedback yang positif. Oh, wow, Dari para ahli mereka alhamdulillah. mengapresiasi bahwa, action plan yang kita bikin itu yang pertama visible. Jadi ini, Betul. kemungkinan besar untuk dilakukan itu ada gitu ya. Jadi untuk dilakukan itu kemungkinan sangat besar gitu ya. Target-target kita yang kita sampaikan juga menurut mereka itu oke gitu ya. Dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, dari sisi finansial gitu ya, Hmm. kepemerintahannya gitu. Mereka memberikan tanggapan yang positif dan mereka juga menyampaikan bahwa punya peluang besar Hmm. example yang kita sampaikan itu untuk, dibilang apa ya, punya nilai yang tinggi lah Hmm. Iya, gitu. betul Jadi betul. ada peluang untuk bisa diterima atau bisa bersaing dengan proposal-proposal yang lain, seperti itu. Jadi makanya kita juga lebih antusias kemarin mendapatkan Iya, feedback dari para ahli seperti itu, karena kita jadi positif semua nah, ya kita juga antusias. feedbacknya. Jadi kita kemarin satu Jawa Timur, satu tim, 2 tim itu, wah berarti kita harus segera lapor ke gubernur ini gitu kan, ini peluang besar gitu. Dan juga ini, eee, ODA itu adalah bentuk hibah, jadi benar-benar hibah, jadi tidak ada pengembalian. Jadi ya kenapa Hmm. tidak gitu ya, Iya, nothing tulus betul. gitu kan. Ini peluang yang sangat bagus untuk Jawa Timur gitu kan. Betul betul. Apalagi, ini bukan loan gitu ya, bukan loan, bukan pinjaman, jadi benar-benar hibah, sehingga kita hanya diberi tanpa ada kewajiban untuk pengembalian Iya. gitu. Kita sebagai wadah kebaikan dari negara maju dan juga negara majunya pun seperti Korea juga bisa merasakan manfaat produknya bisa dirasakan oleh masyarakat di Indonesia ya, Iya, khususnya di Jawa benar. Timur ya Mas ya, betul, oke. Nah, tentunya kalau misal Mas Gatot dan juga teman-teman membuat inovasi dan terobosan baru, kan pasti juga kira-kira ada kendala nggak sih, kendala atau eh, apa aja hal yang mungkin saat ini menjadi fokus utama untuk segera diselesaikan supaya action plan-nya ini bisa lancar mulus sehingga 2027 ini siap untuk dioperasionalkan? Iya, tentu, tantangan gitu ya Iya, atau tantangannya constraint betul. itu pasti ada. Tantangan atau constraint itu pasti ada. Baik itu dari sisi teknis, maupun dari sisi administrasi gitu ya, Iya, pasti ada pasti ada. Tapi, ya itu tadi, kita harus benar-benar mempersiapkan hal ini sehingga, kita siap untuk menerima atau menghadapi constraint atau hambatan tersebut. Misalkan, mungkin faktor ada internal ada eksternal ya. Eksternal itu betul. misalkan, kemacetan kemacetan. Jadi meskipun kita punya visioner untuk merubah Transjati menjadi armada listrik atau menambah armada listrik dan itu tadi, tentu masih ada hambatan eksternal berupa kemacetan. Itu kan sesuatu eksternal yang di luar Transjatim ya, bisa dibilang Transjatim. Jadi tentu nanti, dari sisi pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama Dinas Perhubungan, perlu memikirkan hal itu, perlu merencanakan gitu ya, gimana cara menanggulangi kemacetan atau minimal biar Transjatim nanti itu
tidak kena macet gitu. Karena, Betul. kemacetan itu juga memberikan dampak pemborosan energi, Betul gitu betul, kan karena ya. semakin banyak energi yang Mhm. dikeluarkan karena stuck. Iya, kalau misalkan nggak macet itu nanti mobil listriknya bisa 2 rit, kalau macet bisa-bisa cuma 1 rit, kan seperti itu. Oh, iya iya, betul. Nah, kemudian juga, termasuk peningkatan penumpang ya, karena mungkin kita nanti akan jadi listrik, jadi orang, "Wah, pengen naik mobil listrik nih." Iya, Jadi betul. bisa jadi load factor kita akan lebih naik nanti. Di 150 itu juga sesuatu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita memanajemen mungkin, eee, dengan adanya antusias gitu ya, masyarakat antusias, "Wah, bisnya listrik nih, pengen coba nih." Kan mungkin Iya, nggak banyak ya bis listrik di Jawa Timur gitu ya. betul Sehingga betul. ketika itu ada nanti mungkin akan ada lonjakan, itu betul kita waspadai, perlu kita antisipasi, mungkin nanti entah itu penambahan armada atau bagaimana gitu ya, perlu kita pikirkan juga gitu. Kemudian dari sisi ya, kalau internal mungkin, administrasi, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya, makanya itu saya bilang tadi, kita perlu adanya suatu kolaborasi dengan OPD yang lain, dengan Betul betul. biro, POD, dengan mungkin penanaman modal atau Bapeda mungkin sebagai bisa sebagai, apa namanya ya, leading sector atau koordinatornya kita, grup kita, sorry bukan grup, tim Tim. tim kita nanti gitu ya. Dan juga hal yang lain misalkan, eee keterlanjutan pasokan energi, itu juga nanti kita perlu antisipasi juga, perlu kita pikirkan juga, dan juga mungkin masih banyak hal yang lain ya, hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan untuk mewujudkan hal ini. Karena pasti segala sesuatu itu ada constraint-nya, ada tantangannya, tapi bagaimana kita memanajemen resiko itu juga kita perlu. Betul Jadi makanya betul. dalam penyusunan proposal nanti juga kemarin juga kita diberikan, masukan oleh tim, eee, jangan lupa gitu ya, jangan lupa dalam suatu proposalnya itu kalian juga mencantumkan potensi, kendala itu apa aja, Iya, potensi kendala apa aja dan rencana kita untuk memanajemen kendala itu atau manajemen resikonya itu tuh apa aja, gitu. solusinya Solusinya, kira-kira heeh. bagaimana gitu. Jadi Iya, mereka baik. akan juga menilai kesiapan kita kalau menghadapi, potensi tantangan Tantangan-tantangannya itu apa seperti apa, aja heeh, gitu. bener sekali. Jadi kayak kita sudah prepare duluan kalau ada kayak gini solusinya apa, kalau ada kayak Iya, gini gitu, betul ya. benar. Jadi itu akan jadi salah satu bentuk penilaian bagi tim, Kuika sebelum mereka memberikan bantuan itu, eee, si penerima hibah ini siap nggak ini gitu loh, siap nggak dengan, Keseriusannya. heeh, serius nggak, siap nggak Iya, dengan mungkin tantangan yang mungkin terjadi kayak betul gitu. betul. Baik baik. Iya, Betul banget ya tadi, berbicara soal bus listrik, saya tuh mhm, baru sadar, oh iya ya, Jawa Timur bus listrik masih sangat jarang banget ya. Saat benar, ini mungkin masih di Surabaya Bus ya, masih yang Surabaya Bus, baru iya, ada di itu pun ke Surabaya Bus kan berjalannya hanya di rute Surabaya aja. Nah, benar, semoga nanti dengan adanya inovasi yang diusung oleh Mas Gatot dan teman-teman, pasti semua Trans Jatim kan saat ini jangkauannya udah semakin luas. Gerbang benar, Kertasusila, kemudian kemarin koridor 6, habis ini koridor 7 juga, dan habis ini ada Malang Malang Raya Raya, juga. benar, Jadi dengan adanya insya Allah semoga ini tahun 2027 besok bisa di-ACC oleh Koika, mhm, maka warga Jawa Timur sudah bisa segera merasakan bus listrik ya, cepat atau lambat. Amin iya, amin ya robbal amin. alamin. Soalnya kalau keunggulan dari bus listrik sendiri yang mungkin yang bisa kita tahu kan motor listrik ya, ya Mas ya, itu kan Iya, tidak bising, mhm, kemudian, lebih tenang, lebih nyaman. Kalau dari segi bus, kurang lebih sama atau bagaimana ya? kurang lebih sama ya, keunggulan paling utama dengan adanya bus listrik itu tadi, CO2 dari lingkungan ya, itu benar-benar akan Mhm, bisa ditekan dengan adanya bus listrik, terutama jika dibarengi, sumber listriknya itu juga dari energi yang terbarukan, baik seperti itu tenaga panel surya. surya ataupun angin gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih murah tentu saja. Artinya, perawatan perawatan bus listrik itu, beberapa benchmarking yang saya, cari kemarin memberikan statement bahwa, bus listrik itu memang cenderung biaya operasionalnya itu lebih murah. Makanya kan saya bilang tadi dengan penggantian setengah dari armada ya, Yang heeh konvensional. heeh, itu juga akan bisa menekan biaya operasional kendaraan gitu, Baik. itu. Terus tentu, kebisingan ya lebih tidak bising dibandingkan dengan kendaraan konvensional gitu ya. Eee
lagi ya? Iya, kayaknya ini Kayaknya 3 itu ya yang paling betul utama, 3 betul. itu. Iya, apalagi kalau, sekarang semuanya serba digitalisasi, kemudian bis listrik, mobil listrik aja orang-orang kalau kita di jalan, saya deh nggak usah orang-orang, kalau lihat orang di jalan langsung tiba-tiba lewat, nggak ada suaranya gitu Iya ya. Apalagi nanti kalau bis pasti orang-orang juga akan menyambut dengan antusias iya, ya. eee, Iya, dengan adanya suatu bus yang bisa dibilang revolusioner gitu ya, revolusioner, betul. eee, saya juga mengharapkan itu akan menjadi daya tarik. Mmm, Artinya itu akan bisa mem-boosting untuk adanya switching gitu ya, dari kendaraan pribadi betul ke banget. kendaraan Betul betul, setuju umum setuju. gitu. Karena kita pinginnya masyarakat itu berpindah ya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, karena itu dampaknya banyak sekali, mengurangi kemacetan, polusi juga kan gitu. Betul Ya betul. seperti itulah. Jadi, saya juga berharap program ini menjadi daya tarik tersendiri gitu ya, untuk mendorong masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Iya. Salah satunya itu. Betul betul betul. Baik, nah oke. Nah, berbicara soal tadi untuk, dana hibah yang terkait dari Koika, itu Mhm, kan saat ini kan kita sedang merencanakan untuk Trans Jatim Koridor 1. Nah, baik. kalau semisal besok nanti akan direaplikasikan ke Trans Jatim koridor-koridor lain, Mhm. nah itu apakah, kita mengajukan proposal kembali ke Koika atau ini, bersifat berkelanjutan? Iya, tentu, kita berharapnya nanti program ini itu tidak cuman di koridor 1 dan selesai gitu ya. Kita kita berharapnya jika memang program ini nanti berjalan, berhasil diimplementasikan, tentu kita punya kemampuan atau punya ya kemampuan ya untuk mereplikasi gitu ya, Iya. mereplikasi, untuk diterapkan di koridor lain, baik itu koridor 2, 3, atau bahkan koridor baru gitu ya, harapannya seperti itu. Terkait apakah replikasinya ini nanti akan tetap dengan Korea atau bagaimana, Betul. eee, saya belum bisa jawab, Oh jujur iya, saja ya gitu. Tapi tentu opsi itu banyak sekali. Nanti, ternyata, eee, skema seperti ini itu banyak sekali, tidak hanya dengan Korea. Dari Jepang pun juga ada gitu, dan negara-negara maju yang lain pun juga sebenarnya banyak membuka peluang untuk negara berkembang itu bukan meminta, mengajukan gitu ya, mengajukan. mengajukan, skema-skema bantuan seperti itu banyak sekali, dan menurut saya untuk replikasi, kalau misalkan kita mampu untuk melakukan sendiri, bagus sekali gitu ya, Iya. bagus sekali ya, dan semoga ke depannya kita mampu untuk mereplikasikan sendiri secara mandiri gitu ya, oleh kita. Amin. Iya, namun juga, kalau memang masih, kesulitan atau mesti apa ya, karena sesuatu itu kan pasti berproses ya, nggak bisa Iya, langsung. betul betul. Ya kita, saya rasa, ada kesempatan atau ada peluang untuk kita mengajukan hal serupa gitu ya ke negara-negara yang lain, ke negara maju yang lain. Karena saya yakin negara-negara maju yang lain pun juga banyak memiliki skema-skema Kesempatan, seperti itu betul gitu. betul Baik itu betul. Australia yang dekat-dekat dengan kita ya, tetangga gitu ya, Jepang, China Iya, gitu, betul. Nah, sebelumnya gitu. kita, kami mewakili dari Trans Jatim, terima kasih banyak loh Mas Gatot, sudah memperkenalkan Trans Jatim sampai ke Korea dan bahkan, apa ya, memberikan inovasi pengembangan terkait Trans Jatim ke depannya dan tentunya manfaatnya sudah jelas sangat banyak banget bisa dirasakan oleh masyarakat, kemudian bisa mengurangi CO2 juga, polusi Mhm. udara, emisi gas buang. Nah, kira-kira kalau dari Mas Gatot sendiri nih, harapannya kira-kira setelah semoga ketika action plan ini di tahun 2027 nanti ini bisa terrealisasi untuk Trans Jatim, harapan Mas Gatot untuk Trans Jatim ke depannya kira-kira bagaimana? Iya, saya pribadi ya, Iya, betul. saya Untuk pribadi closing nih. iya, melihat Transjatim ini adalah satu program yang revolusioner sekali dari Betul. gubernur kita, Bu Khofifah gitu ya, dan juga dari Pak Nyono, Kepala Dinas kita Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena, saya tahu bahwa niat Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan angkutan umum massal gitu ya di Jawa Timur itu tidak cuma setahun, 2 tahun. Itu udah dari sekian puluh tahun yang lalu. Saya gabung di Provinsi Jawa Timur itu sejak 2011, ketika saya tahu bagaimana strugglingnya kita untuk merealisasikan itu, dan alhamdulillah di zamannya Bu Khofifah ini, di zamannya Pak Nyono, hal tersebut terrealisasi. Ini sesuatu Mmm, yang sangat luar biasa menurut saya ya, dan alhamdulillah. sesuatu yang bagus, dan
bisa dibilang berkembangnya juga pesat dari Betul. koridor 1 sampai sekarang udah koridor 6 ya, Iya, dan mau bahkan koridor 7. mau Malang Raya gitu ya. Iya, Ya harapan saya Trans Jatim ini bisa menjadi sesuatu yang dinikmati oleh Jawa Timur lebih luas lagi. Mungkin Malang amin. Raya, mungkin Madiun Raya gitu ya, Amin. Jember gitu ya, Jember dan sekitarnya, bahkan mungkin Madura gitu ya. Sekarang udah kita ada koridor 4 kalau nggak salah ya, Iya. yang ke arah Madura. Oh, koridor 5. Koridor 5, Iya, sorry, koridor Surabaya 5 udah ke Bangkalan. Madura dan semoga nanti ada koridor lain lagi yang lebih dalam lagi ke Madura gitu ya. Karena memang transportasi umum, transportasi publik gitu ya, transportasi massal itu sesuatu yang sebenarnya harus dimiliki. Karena itu bisa kita bilang transportasi massal itu adalah seperti yang kita tahu bahwa transportasi adalah urat nadi perekonomian Betul, ya, gitu ya. betul betul Jadi banget. ya harapan saya itu tadi semoga Trans Jatim ini bisa terus lanjut menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur ya, berkolaborasi juga dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi Trans Jatim adalah pelayanan antar kota gitu ya, antar kota dalam provinsi, Iya. berkolaborasi juga dengan angkutan kota yang dalam kotanya sendiri sehingga saya berharapnya nanti transportasi di Jawa Timur itu akan jadi sesuatu jaringan yang masif gitu ya, yang menjangkau Amin. semua tempat, menjangkau semua pelosok, dinikmati oleh semua kalangan masyarakat gitu ya. Dan itu akan sangat membantu karena transportasi umum itu akan sangat lebih murah dibandingkan transportasi pribadi Betul nantinya. betul. Eh, Juga terkait dengan isu-isu global saat ini, kelangkaan energi dan lain-lain, eh, dengan adanya teknologi listrik gitu ya, mobil listrik sekarang ini yang sedang naik daun gitu ya, mobil Iya, listrik, mungkin juga mobil hidrogen nantinya gitu. Saya harap juga bisa menjadikan Trans Jatim menjadi lebih optimal lagi gitu ya dalam melayani masyarakat, dalam mendukung lingkungan ramah gitu ya, ramah lingkungan. lingkungan gitu ya. Betul. Jadi ya overall itu sih harapan saya. Memang ini masih masih jauh untuk ke sana, tapi kita sudah mulai Betul. dengan pace atau kecepatan yang bisa dibilang tinggi gitu ya. Dan semoga meskipun langkah cita-cita kita, tujuan kita masih jauh, semoga ini bisa segera terrealisasi gitu Amin dengan amin. dukungan semua pihak Iya, gitu ya. berarti berkolaborasi tentunya tadi dengan ISDM, kemudian Iya, beberapa pihak-pihak, mungkin juga ada tadi yang kita sebutkan tadi sama PLN juga yang mungkin benar. tetap yang sekarang memegang energi kan PLN, jadi sambil Iya, berkolaborasi sebagai betul-betul penyedia penyedia energi listrik. energi listrik. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Mas Gatot untuk waktunya, kesempatannya, dan juga ini hari ini, hawanya tuh baru sekali ya, karena kita kayak kuliah rasanya Iya. tentang renewable energy, kemudian apa aja yang didapatkan Mas Gatot dari Korea, sudah sangat banyak sekali hal-hal dan semoga tentunya harapan kami semua dari Trans Jatim, apa yang diusulkan oleh Mas Gatot dan teman-teman di tahun 2027 nanti. 2027 ini tinggal 2 tahun lagi Mas, Iya, kayaknya nggak kerasa deh nggak ini, kerasa, ya. nggak Memang kerasa. dari sekarang memang harus dimulai Betul, dengan semangat gitu ya. betul Mumpung betul. mumpung saya kemarin juga merasakan vibe-nya teman-teman itu dari LH, dari SDM itu semangat mereka. Semangat, "Wah ini Alhamdulillah. sesuatu yang bagus ini, sesuatu yang harus kita segera mulai ini gitu, Iya, bentuk tim ini," gitu. Terakhir kemarin saya berkoordinasi dengan dinas, ESDM, karena memang leading sector-nya kemarin dari ESDM ya. iya. Mereka memang sedang menyiapkan, mungkin sekarang sudah terkirim ya laporan kepada Bu Gubernur. Ya semoga dengan terkirim laporan ke Gubernur nanti kita mendapatkan dukungan dari Ibu Gubernur untuk segera melaksanakan, Action proses plan, penyusunan iya. proposal ini gitu ya, Mohon gitu. didukung ya Bu Gubernur. Insya Iya, Allah semoga didukung, selalu didukung karena insya Allah manfaatnya kan sangat pasti ya. kerasa ya Mas ya, untuk Iya, ramah lingkungan, kemudian mobilitas masyarakat juga semakin mudah. iya Baik benar. baik. Alhamdulillah semoga kita dukung bareng-bareng dan semoga nantinya Trans Jatim tentunya tidak akan berjalan secara lancar kalau tidak didukung oleh Sobat Jatim. Jadi nanti kalau sudah ada Benar. bis listrik di tahun 2027 insya Allah nanti Sobat Jatim siap ya untuk naik bareng-bareng bus listrik
di Trans Jatim keliling Jawa Timur naik bus listrik. Iya. Oke, alhamdulillah semoga hari ini manfaatnya tidak hanya saya rasakan tapi juga bisa dirasakan oleh teman-teman Sobat Jatim yang mendengar Transport Trans Jatim Podcast kali ini. Terakhir Mas Gatot, kita punya jargon. Iya. Kalau nanti saya bilang Trans Jatim, jawabannya transportasi andalane Jawa Timur. Oke. Kita jargon ke kamera yang di tengah. Iya. Baik. Trans Jatim, Transportasi andalane Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak Sobat Jatim semuanya. Sampai ketemu lagi di Transport berikutnya. Terima kasih banyak Mas Makasih. Ya. Gatot.